saya menggerakkan FPI untuk membuat laporan resmi tentang penistaan agama. Kalau secara pribadi saya melihat apa yang disampaikan Panji itu bukanlah sebuah penistaan agama. Karena Panji sudah mengambil tugas saya sebagai pendakwah. Tahu nggak teman-teman sekalian, harusnya siapa sih yang ngomong bahwasanya ada masalah kalau seandainya organisasi agama itu ngurus tambang? Ya itu harusnya ngomong para pendakwah. Ya, bahwa pertama apa yang disampaikan oleh Panji itu sebenarnya juga tidak sepenuhnya benar. Materi stand-up komedi Panji Pragiwaksono yang disampaikannya di panggung hiburan bertajuk Mensrea sampai kini masih menjadi perbincangan hangat di tengah publik. Ya, Panji tidak hanya menyentil pemerintah, tetapi juga melontarkan candaan salat yang kerap dijadikan ukuran untuk memilih calon pemimpin. Sontak saja sindiran Panji membuat mantan Ketua Umum Front Pembela Islam, Habib Rizik Syihab meradang. Di hadapan jamaahnya, Habib Rizik meminta materi Panji yang bertajuk Mensrea dihapus dari tayangan Netflix. Tidak itu saja, Habib Rizik juga mengancam akan menggerakkan massa dan melaporkan Panji ke polisi atas dugaan penistaan agama. Berbeda dengan Habib Rizik Syihab, Ketua LBH dan Advokasi PP Muhammadiyah, Taufik Nugroho, tidak melihat materi yang dibawakan dalam kategori penistaan agama. Menurutnya, sindirian Panji merupakan kritik atas banyaknya pejabat yang belum seirama dalam mempraktikkan ritual keagamaan dengan perbuatannya. Meski mendapat berbagai kecaman dan ancaman laporan ke polisi sampai dengan saat ini, Panji belum buka suara. Ternyata dalam komedinya, dalam gurauannya, dalam candaannya, saudara, dia bercanda juga soal sholat. Ini yang berat. Sudah saya katakan, ada kelompok memilih pemimpin, pokoknya pemimpin salatnya nggak boleh bolong sholatnya. Orang ketawa, saudara. Itu memang kenapa kalau umat Islam misalkan pemimpin itu harus sholat, saudara? Itu kan ajaran Islam. Nggak boleh kita pilih pemimpin yang nggak sholat, haram. Sepintar apapun dia, hebat apapun dia, saudara. Memperlah profesor, doktor, hebat pimpinnya. Kita tahu dia tidak sholat, haram. Itu ajaran Islam, jangan kau hina. Jadi kalau orang Islam wajib memilih pemimpin yang sholatnya nggak bolong, bagus tidak? Bagus tidak? Perlu tidak? Apa perlu orang Islam jadi kita di orang-orang tentang pilihannya? Boleh, saudara. Begitu ngapain lagi? Sholat itu saudara nggak bolong, rutin sholat. Nggak tahu nyatanya apa? Masih banyak korupsi, masih banyak maksiat, sholat. Ini penghinaan terhadap ayat suci Al-Quran. Dan kita ingatkan juga rekamannya yang ada di Netflix. Bagian menghina sholat tadi hapus. Ini ada di Netflix, saudara. Ditonton jutaan orang menonton. Dan pihak Netflix wajib hapus rekaman tersebut. Sekurangnya hapus bagian yang menistakan agama. Nah, kalau nggak tebak, Netflix tetap tidak menghapus, saya yang akan dorong DPP FPI untuk menyiapkan laporan dan tuntutan. Kalau secara pribadi saya melihat apa yang disampaikan Panji itu bukanlah sebuah penistaan agama. Itu wewenang atau hak dari beliau ya Mbak ya. Kalau kami organisasi besar Muhammadiyah ini tidak terlalu reaktif akan hal-hal semacam itu. Apalagi kami tahu persis apa yang disampaikan oleh Panji itu adalah kritik kepada pemerintah, kritik kepada organisasi kemasyarakatan kami Muhammadiyah NU yang besar ini. Sama sekali kami tidak melihat itu sebagai sebuah pencemaran nama baik, fitnah atau penistaan agama. Kami belum melihat sampai ke situ. Ustadz Habib Rizik kemudian merasa itu sebagai bentuk fitnah atau penistaan agama, monggo saja kalau menurut beliau itu dianggap sebagai bentuk penistaan, mau lapor polisi, mau merahkan massa, itu hak beliau dan organisasi beliau. Kalau kami dari Muhammadiyah menyatakan tidak perlu sampai ke sana.
sekali-kali menistakan agama. Kira-kira jelas tidak? Paham semuanya? Jadi ini perlu saya sampaikan, khususnya kepada anak-anak muda dimanapun Anda berada. Nah, jangan kita membabi buta bela orang hanya gara-gara wah nih dia kritik presiden, wah nih dia kritik menteri, wah ini hebat ini, pahlawan ini dia kritik pejabat-pejabat, saya suka dia, saya bela dia. Tapi bagian dia hina agama diam. Gak boleh, saudara. Sehebat apapun dia, seberani apapun dia, saudara, sebagus apapun ucapan dia, setinggi apapun nilai kritik dia, kami sudah menghina agama, wajib kita ingatkan, betul? Karena kalau dia sengaja melakukan itu kufur murtad, bukan Islam, sudah. Nah, tapi kalau dia ngasih sengaja, segera bertobat, mohon ampun kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Jangan diulangi lagi. Teruskan lawakanmu, teruskan komedimu, teruskan kritikmu. Saya dukung. Tapi jangan sekali-sekali kau melakukan penistaan agama. Saya akan gerakan FPI untuk membuat laporan resmi tentang penistaan agama. Kami akan kejar sebagaimana dulu kami kejar Ahok, saudara, sampai dijebloskan ke penjara, sampai akhirnya gugur untuk menjadi gubernur DKI. Kita kejar. Jadi jangan coba-coba menista agama. Tidak saya dari ngaku siapapun, mau pejabat, saudara, mau pelawak, mau pengusaha, mau oligarki, orang sebuah apapun, saudara, jangan coba-coba untuk menistakan agama Islam. Jangan coba-coba menghina Allah, menghina Nabi, menghina Rasul, menghina Quran, menghina ajaran Islam. Menista agama, stop. Enggak boleh terjadi. Jadi saya ingatkan kepada sang pelawak, minta maaflah, sudah mohon ampunlah kepada Allah, bertobat, minta maaf kepada umat Islam, dan bertekad untuk tidak diulangi. Memang kalau melihat podcast itu, ya Panji ini berani sekali ya membuat memilih diksi-diksi kalimat-kalimat yang kemudian itu terus terang kalau saya sebagai orang hukum, wah berani sekali begitu. Dengan KUHP yang baru ini kan hal-hal semacam itu rentan sekali di proses hukum. Nah, kalau saya melihat apa yang disampaikan Panji itu, kalau secara pribadi ini saya belum berbicara secara organisasi karena memang belum ada putusan dari pimpinan kami melihat itulah sebagai kritik, Mbak. Ya, termasuk kepada kami Muhammadiyah, kami selaku umat muslim juga dikritik bahwa memang kadang-kadang sebagian dari kami itu orang-orang yang ya dalam tanda kutip muslim, taat begitu, tapi kadang-kadang masih tergoda dengan korupsi ya dan lain-lain begitu. Sehingga kalau secara pribadi kami maupun secara organisasi belum ada arahan dari pimpinan untuk kemudian melaporkan yang bersangkutan terkait dengan pencemaran atau penistaan agama. Sebelum pendakwa Habib Rizik dibuat meradang hingga mengancam akan menempuh jalur hukum atas materi stand-up komedi yang dibawakan Panji, Rizky Abdul Rahman Wahid sudah terlebih dahulu melaporkan Panji ke Polda Metro Jaya dengan mengatasnamakan Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Dilaporkannya Panji ke polisi sontak mendapat tanggapan luas dari sejumlah kalangan, tidak terkecuali petinggi PBNU dan PP Muhammadiyah yang kompak menegaskan tidak pernah melaporkan Panji dan tidak mengenal kelompok pelapor yang mengatasnamakan organisasi mereka. Ketua LBH dan Advokasi PP Muhammadiyah, Taufik Nugroho, dalam wawancaranya memastikan Muhammadiyah tidak mengenal pelapor yang telah mencatut nama Muhammadiyah untuk kepentingan pribadi. Namun yang mengejutkan, penyidik Polda Metro Jaya tetap memproses laporan Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah dengan agenda mendengarkan klarifikasi pelapor sebelum memanggil sebagai terlapor. Lantas apa kata Ketua LBH dan Advokasi PP Muhammadiyah mengenai hal tersebut? Kami jadwalkan melakukan pengambilan keterangan terhadap para pelapor. Kemudian kami juga terus melakukan
permintaan keterangan dengan para ahli bagaimana mengkonstruksikan batasan-batasan sejauh mana sebuah kebebasan berekspresi itu, seni itu di ruang publik dengan ketentuan-ketentuan pidana yang mengatur di dalam setiap sendi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Nah, kaitannya dengan adanya aliansi Muda Muhammadiyah yang menyampaikan bahwa dia merupakan kader dari aliansi Muda Muhammadiyah melaporkan Panji, kami sampaikan Mbak, itu bukan bagian dari struktur organisasi Muhammadiyah. Jadi di Muhammadiyah itu tidak mengenal aliansi Muda Muhammadiyah. Kalaupun yang bersangkutan adalah kader Muhammadiyah, benar ya, di Muhammadiyah itu kan kita memiliki organisasi otonom seperti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, kemudian juga Hizbul Waton, kemudian juga Isyah, Pemuda Muhammadiyah, dan lain-lain. Kalaupun misalkan yang bersangkutan benar itu adalah kader Muhammadiyah, tetapi secara organisasi tidak dibenarkan membawa nama organisasi Muhammadiyah tanpa mandat resmi dari organisasi. Dan saya pastikan dari pimpinan pusat Muhammadiyah tidak pernah memberikan mandat kepada siapapun untuk melaporkan Panji Pragiwaksono ke polisi terkait dengan podcastnya Mensreya. Menurut saya itu salah alamat gitu ya. Itu sikap emosional aja. Panji kan seniman. Dia sedang berkarya di dalam aktivitasnya sebagai seniman. Dalam hal ini adalah stand up comedy itu gitu. Jadi saya kira nggak ada alasan untuk mempersoalkannya di luar di luar bidang seni gitu. Itu kesenian gitu ya. Kalau mau dilawan ya lawan lagi dengan stand up comedy yang lain. Yang kita perlu cermati bahwa ketika seseorang membuat laporan polisi, itu kan yang bisa melakukan dua entitas ya, entitas selaku pribadi, itu siapapun bisa. Ya, siapapun orang yang merasa dirugikan atau dilanggar haknya bisa melaporkan ke polisi atau membuat LP. Itu secara pribadi, atau dia selaku entitas organisasi. Ya, kalau dia selaku entitas organisasi, maka dia pasti memiliki badan hukum legalitas yang terdaftar di Kemenkumham. Nah, dari situ kita bisa nanti melacak kalau memang aliansi Muda Muhammadiyah itu betul dia melaporkan itu selaku organisasi, maka nanti dia akan melampirkan badan hukum organisasi aliansi Muda Muhammadiyah itu. Dan kami selaku organisasi Induk Muhammadiyah pasti akan dipanggil oleh polisi dimintai klarifikasi. Kalau memang benar dia melaporkan itu secara organisasi. Tapi kalau dia sebenarnya melaporkannya secara pribadi, kemudian dia di media mengklaim dia bagian dari organisasi Muhammadiyah dan NU, maka yang dipakai oleh penyidik polisi nanti ya hanya selaku dia pribadi itu. Gitu. Karena kalau di laporan polisinya itu selaku pribadi tidak mencantumkan dia sebagai organisasi, maka nanti yang diproses ya hanya laporan dia selaku pribadi, Mbak. Di atas panggung stand up komedi yang bertajuk Mensreya, Panji Pragiwaksono tidak hanya mengkritik kinerja pemerintahan Prabowo Gibran, tetapi juga mengkritik keras ormas keagamaan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang menerima konsesi tambang. Dalam kritiknya, Panji mempertanyakan adanya politik balas budi pemerintah terhadap dua ormas keagamaan terbesar di Indonesia itu. Kritik Panji mengenai ormas keagamaan mengelola tambang sontak saja menjadi perbincangan luas, mengingat sebelumnya internal PBNU sempat diguncang isu keretakan internal antara Ketua PBNU, Yahya Koleostakuf atau yang kerap disapa Gus Yahya dengan pemimpin tertinggi Raisa AM, Miftahul Akhyar, yang berujung pelengseran Gus Yahya sebelum Isah. Keretakan di tubuh NU disebut-sebut terkait pengelolaan tambang. Menanggapi ormas keagamaan yang menerima konsesi tambang, pendakwah Felix Xiao turut buka suara. Lantas apa kata Felix Xiao mengenai kritik Panji terhadap dua ormas keagamaan NU dan Muhammadiyah yang menerima konsesi tambang? Karena Panji sudah mengambil tugas saya sebagai pendakwah. Tahu nggak teman-teman sekalian, harusnya siapa sih yang ngomong bahwasanya
ada masalah kalau seandainya organisasi agama itu ngurus tambang. Ya itu harusnya ngomong para pendakwah. Dan harusnya organisasi-organisasi introspeksi. Ya sesederhana gini, orang pergi ke mat gitu ya. Ini kan juga analoginya komika. Orang pergi ke mat, lalu kemudian dia biasa bayar parkir 2.000 naik motor. Ya kalau dia bayar 2.000 biasa aja. Kalau misalnya dibayarnya 50.000 langsung dipanggil, siap bos, hati-hati di jalan bos, pokoknya sehat-sehat terus bos. Bayangin kasih 50.000 aja langsung dipanggil bos, langsung terus kemudian dipanggil pak, didoain, disuruh hati-hati. Apalagi kalau dikasih tambang. Artinya dalam setiap pemberian itu pasti ada konsekuensinya. Dan pertanyaannya kenapa? Betul, pertanyaannya betul. Kenapa harus terus kemudian organisasi agama yang ngurus tambang? Ada apa di balik itu? Boleh dong kalau bertanya, masa nggak boleh? Dan aku nonton Mens Rea full, aku ada di situ. Aku nonton Mens Rea walaupun nggak di Jakarta ya, bukan yang diunduh ke Netflix, tapi aku datang yang di Bogor, full aku datang. Dan sebagai seorang pendakwah, aku merasa tersinggung sih. Kenapa? Karena Panji ngambil tugas para pendakwah, yaitu untuk menyadarkan orang mana yang benar, mana yang salah. Bukan menjadikan agama sebagai sebagai olok-olokan, tapi lebih kepada sebuah kritik terhadap agama. Bukan kritik terhadap agama, sebuah kritik terhadap orang-orang yang mereka itu mengatasnamakan agama atau orang-orang yang memanfaatkan otoritas agama untuk kepentingan pribadinya. Bahwa pertama, apa yang disampaikan oleh Panji itu sebenarnya juga tidak sepenuhnya benar. Ketika menyampaikan Muhammadiyah sudah menerima izin usaha pertambangan. Hingga dengan saat ini saya menyampaikan informasi ini bahwa Muhammadiyah itu sebenarnya belum menerima izin usaha tambang hingga saat ini. Namun demikian, hal tersebut kami jadikan bahan introspeksi. Apa yang disampaikan oleh Panji menjadi introspeksi kami sebagai organisasi Muhammadiyah, bahwa barangkali ada sebagian dari kader-kader kami, kader Muhammadiyah yang menggunakan organisasi Muhammadiyah ini sebagai kendaraan politik. Kami tegaskan bahwa Muhammadiyah ini adalah organisasi dakwah sosial kemasyarakatan, tidak akan digunakan untuk politik. Maka kalau Muhammadiyah mendapatkan tambang karena itu sebagai hadiah dukungan politik, itu tidak benar. Muhammadiyah memang mampu ketika memang diberikan konsesi tambang, ya Muhammadiyah memang mampu untuk mengelola tambang, bukan karena hadiah politik. Apa yang disampaikan Panji itu adalah kritik buat kami. Ya, tanpa masuk kritik, baik apa yang disampaikan terkait dengan tambang adalah hadiah politik, begitu. Itu kami jadikan introspeksi bagi kami. Jangan-jangan ada ini sebagian dari kader kami yang memang menggunakan organisasi besar Muhammadiyah ini untuk kendaraan politik, begitu. Kami jadikan introspeksi ke sana. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.